Selamat siang Pak Aro, apa kabarnya? Oh, selamat siang Bu. Syukur Bu, eh, baik. Ibu sendiri, apa kabarnya juga? Puji syukur Pak, baik juga. Apakah Pak Aro ada waktu? Saya mau berbincang sebentar dengan Bapak, jika berkenan. Oh, tentu saja Bu. Masa sebagai teman tak ada waktu untuk berbincang? Ada apa ya Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Oh, begini loh Pak. Saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya Hmm. bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia mau berbagi dengan saya? Wah, tentu saja lah Bu. Sebagai teman kan harus saling ini dapat berbagi. Ya, ya, Pak. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya ini Bu, apa sih yang Ibu harapkan? Iya, Pak. Saya ingin ke depannya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, mudah-mudahan lah bukan masalah yang terlalu berat lah Bu. Oh begitu ya Bu. Ya, tentu saja lah Bu. Saya senang boleh berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu Bu, masalah seperti apa sih yang Ibu alami? Baik, Pak. Begini loh, Pak, permasalahannya ini terjadi di dalam kelas, Pak. Terhadap murid-murid saya, tepatnya di pembelajaran matematika kelas 8, Pak. Hmm. Oh begitu. Kesulitan apa yang mereka alami Bu? Begini, Pak, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam menguasai perkalian, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Eh, Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan dan menyebabkan hal itu bisa terjadi sehingga anak-anak Ibu dalam kelas itu mengalami kesulitan dalam menguasai perkalian? Iya, Pak. Setelah saya perhatikan, Pak, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kesulitan dalam menguasai perkalian, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Penyebabnya. Sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut agar mereka dapat menguasai yang namanya perkalian? Ya, harapan saya, Pak, anak-anak di dalam kelas saya itu bisa menguasai perkalian dan bisa menghafalkan perkalian itu dalam kepala, Pak. Oh, Tanpa dalam harus lagi melihat catatan atau berpatokan dengan yang namanya kalkulator. Jadi sudah dikuasai dengan benar yang namanya perkalian itu. Oh iya ya, Bu. Baik, Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah yang Ibu buat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi demikian? Eh, ya ya Pak, beginilah Pak. Saya sih punya beberapa rencana untuk mengatasi masalah ini. Pertama Pak, saya akan memberikan tugas tambahan kepada beberapa orang murid yang belum menguasai perkalian itu
untuk menuliskan perkalian itu pada buku catatan mereka masing-masing. Selanjutnya, saya juga merencanakan saya akan mendampingi serta menugaskan mereka untuk menghafalkan perkalian itu, Pak. Baik, Bu. Rencana yang Ibu sampaikan ini itu sangat bagus. Menurut Ibu, kapan bimbingan ini bisa Ibu mulai atau Ibu berikan terhadap anak didik yang Ibu jadikan sebagai sasaran untuk menerapkan rencana Ibu ini? Oh iya ya Pak, begini loh Pak, saya berencana akan melakukan bimbingan ini pada saat les istirahat dan mungkin bahkan bisa nanti setelah jam pembelajaran sudah selesai Pak. Oh, begitu ya Bu, bagus. Tetap semangat Ibu, bimbing terus-menerus mereka sampai mereka bisa menguasai yang namanya perkalian. Dan apa harapan Ibu? Semoga dapat terwujud sehingga perkalian itu ada dalam kepala mereka. Iya Pak, baik Pak, terima kasih atas dukungan Bapak. Oh, Bu Agus, Ya, ya Pak. Kapan Ibu mulai melaksanakan bimbingan tersebut? Ini Pak, saya merencanakan akan memulai pembimbingan ini minggu depan Pak. Dan saya mulai dulu Pak, saya coba dulu di setiap les istirahat dulu Pak. Jadi saya lihat nanti bagaimana perkembangannya, kalau memang masih ada hambatan, maka akan saya programkan pembimbingan ini setelah selesai jam pembelajaran Pak. Oh, baguslah Bu. Kemudian Bu Agus, apa komitmen yang Ibu terapkan nantinya? Ya tentu ya Pak, saya akan melakukan pembimbingan ini secara kontinu dan terus-menerus sampai memang terlihat ada perubahan yang terjadi pada murid-murid saya ini, terutama dalam menguasai perkalian tadi, Pak. Oh, iya ya Bu, baguslah. Terus, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini supaya dapat berjalan dengan baik? Gimana ya Pak? Dalam hal ini Pak, memang saya mengharapkan ya suatu kerjasama atau dukungan pertama dari kepala sekolah Pak. Kemudian saya juga akan menjalin kerjasama dengan yang namanya wali kelas. Karena tentunya wali kelas tidak terlepas dari masalah dalam melakukan pembimbingan terhadap anak-anak di kelasnya, Pak. Dan juga termasuk guru BK, Pak. Saya akan mencoba menjalin kerjasama dengan guru BK anak-anak. Bagaimana langkah yang seharusnya supaya pembimbingan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya, betul Bu. Saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik itu sangat harus diterapkan. Kemudian Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya? Ya Pak, tindak lanjutnya Pak, ya tadi kan rencana minggu depan akan saya mulai ya Pak. Maka tindakan saya sebelumnya dulu Pak, saya akan menjalin komunikasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dan selanjutnya bisa berkomunikasi dengan orang tua Pak, supaya orang tua juga bisa melakukan kerjasama yang baik. Mereka bisa mendampingi anak-anak mereka untuk belajar di rumah, Pak. Wah. Nah, begitu, Pak, kira-kira yang bisa
saya rencanakan ke depan ini kalau tidak ada hambatan Pak Zebua. Oh, bagus sekali rencananya Bu Agus. Itu sudah sangat bagus. Terima Ya, kasih. rencana Ibu ini sangat bagus. Baik Bu, dari perbincangan kita ini, bagaimana sih perasaan Ibu Agus sekarang? Iya ya Pak, perasaan saya setelah berbincang dengan Pak Zebua, Hmm, saya mendapat kelegaan Pak, iya mendapat ya. semangat baru, bahkan Oh, dukungan ya Pak untuk melakukan atau melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi Pak, untuk mengatasi beberapa siswa-siswa kita yang belum bisa menguasai perkalian. Begitu Pak. oh iya ya. Luar biasa lah Bu, syukurlah Bu. Iya Kalau Pak. begitu, saya juga merasa komunikasi kita ini sungguh sangat luar biasa dan Iya. saya harap Ibu Agus mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat. Oke? Pak, terima kasih. Saya akan semangat untuk Ya. mengajari murid-murid saya, Pak. Oh, bagus. Terima kasih. Kira-kira ada hal lain lagi ya yang mungkin ingin kita bicarakan? Hmm, kayaknya Pak itu saja dulu Pak untuk masalah saya untuk saat ini Pak. Jadi jika ada nanti hal-hal yang ke depan yang bisa kita perbincangkan mungkin Bapak Zebua ya bisa memberikan waktu untuk selanjutnya. Jadi untuk saat ini dulu saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk berbincang-bincang sebentar. Oh, sama-sama Bu Agus. Baiklah Bu Agus, kalau begitu izin saya mohon undur diri sebentar saja ya Bu. Lain waktu kita akan jumpa lagi. Jangan sungkan-sungkan lah Bu. Kalau ada lagi masalah yang memang mungkin bisa kita atasi secara bersama-sama dan kita akan dapat memberikan waktu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah. Baik, Pak Zebua. Halo, Pak Zebua. Pak Zebua. Ya, Ya, Bu. Terima kasih ya, ya, Bu. terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kalau ada lagi lain waktu, kita akan bersama-sama berbincang jika ada masalah. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ayo minum air lah, Bu ya. Iya, Pak. Kita gantian ya, Bu, boleh? Boleh, Pak. Kita santai saja. Saya juga ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Iya, Pak. Oke, jadi tukar ya, Pak. Saya jadi coach, Bapak jadi coachnya ya, Pak ya. Kita sebentar ya. Oke, Pak. Bapak kasih aja Bapak kalau sudah bisa ya, Pak. Bapak Zebo yang duluan ya.
Selamat sore Bu Agus. Iya Pak, selamat sore. Oh, apa kabar Bu Agus? Puji syukur Pak, ini kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya sore ini Pak Zebua? Ya, sebenarnya ada banyak beban, Iya ya Pak. salah pikiran ini Bu. Tapi sebagai manusia dalam keadaan apapun Bu, ya saya selalu bersyukur. Artinya saat ini setidaknya saya sudah mampu bernafas. Iya Pak, betul itu Pak. Ya, Bu Agus, boleh saya sita sedikit waktunya ya Bu? Tentu saja Pak. Saya mau bertanya-tanya, saya juga mau berbincang ini. Saya mau ini perasaan saya ini nanti bisa lega. Bisa ya Bu? Bisa Pak, tentu bisa loh Pak dengan senang hati. Wah, Memangnya pada kesempatan ini setelah kita berbincang-bincang, apa yang Bapak Zibua harapkan? Oh, begini Bu. Saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah bisa ya Bu sedikit bersedia mau berbagi dengan saya ini, karena saya rasa kalau hanya saya sendiri, saya renungi masalah ini, saya pendam, maka saya tidak bisa mengatasi solusinya. Bersediakah Ibu mau berbagi dengan saya? Oh, begitu ya Pak Zebua ya. Tentu saja Pak. Saya senang boleh berbagi dengan Bapak. Kalau boleh tahu masalah yang sedang Bapak hadapi ini seperti apa ya Pak? Ya Bu, terima kasih dulu. Saya ingin ke depannya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini, terlebih dalam menghadapi peserta didik saya di dalam kelas ketika saya mengajar. Oh, begitu ya Pak. Berarti ini permasalahan dalam kelas ya Pak, dengan murid-murid Bapak ya? Iya Bu. Oh, kalau boleh tahu Pak, permasalahannya dengan murid itu Pak, seperti apa Pak Zebua ya? Permasalahan yang dihadapi. Oh iya Bu, begini Bu, permasalahannya yang terjadi dalam kelas saya ketika saya mengajar dalam kelas, ada murid-murid saya Bu, yang ini susah untuk tampil di depan kelas. Oh, begitu ya Pak. Kalau ini masalahnya berarti ada siswa dalam kelas Bapak yang malu ya Pak, malu untuk tampil di depan kelas. No, Kira ini Pak, apa yang menjadi penyebab dari beberapa murid yang Bapak ajari ini tidak bisa percaya diri saat tampil di depan kelas, Pak? nah, ini Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak didik saya ini mengalami kesulitan, terlebih ketika tampil di depan teman-temannya di dalam kelas. Oh, begitu ya Pak Zibua ya. Apa yang menjadi faktornya Pak yang memungkinkan sehingga anak-anak ini punya rasa kurang percaya diri atau malu untuk tampil di depan kelas Pak? Begini Bu, sudah saya tanya kepada anak-anak tersebut.
Ada yang menjawab ketika mereka tampil di depan kelas itu, mereka takut. Mereka takut benar-benar salah. Iya ya Pak. Mereka tidak percaya diri. Mereka mengalami yang namanya demam panggung. Kasihanlah mereka inilah, Bu. Itulah mereka yang kesulitan, faktor-faktor yang membuat mereka ini tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas. Oh begitu ya Pak. Memang anak-anak kita ini banyak sekali gaya mereka saat belajar ya Pak. Nah, Iya. sebenarnya Pak, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap murid yang Bapak ajari ini? Saya berharap, Bu, anak-anak didik saya ini di dalam kelas, setelah saya menerangkan di dalam pembelajaran, saya mau minta mereka untuk tampil di depan kelas. Misalnya kemarin di materi berpuisi. Saya mau benar-benar mereka berani dapat menyampaikan ekspresi mereka, gerak mereka, gestur mereka, mereka pede sehingga benar-benar mereka tampil di depan teman-temannya ini di dalam kelas tanpa ada yang namanya rasa takut. Iya ya Pak. Oke Pak, baik Pak. Paling tidak murid Bapak dulu ya dalam hal ini tidak mesti memiliki rasa takut ya Pak Iya, Bu. saat maju ke depan, terutama dalam mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Oh, begini, Bu. Iya Pak. Saya pikir oleh saya ada beberapa murid yang memang benar-benar tidak berani tampil di depan teman-temannya dalam kelas ini. Saya akan memberikan bimbingan bagi mereka. Oh, Bagaimana yang namanya tips-tips atau langkah-langkah dalam mengatasi rasa takut ketika mereka tampil di depan teman-temannya dalam kelas. Sehingga tips-tips ini atau langkah-langkah yang saya buat ini mereka kuasai. Ya itulah, Bu, ada tips dan langkah-langkah. oh iya ya Pak, berarti Bapak punya tips ya yang harus dibagikan kepada siswa Bapak. Iya, Itu iya, Bu. rencana yang sangat bagus Pak. Menurut Bapak bimbingan seperti ini seperti apa yang akan Bapak berikan kepada mereka? Oh, begini, Bu. Seperti apa bimbingan Dengan itu berikan? sepertinya dapat saya berikan berupa latihan-latihan di luar jam pembelajaran nantinya, Bu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak punya rencana membimbing anak-anak kita ini, membagikan tips-tipsnya tadi supaya tidak ada rasa takut untuk tampil di depan di luar jam pembelajaran ya Pak. Oh, iya, Oke Bu. Pak, ya itu rencana yang bagus. Tetap semangat ya Pak di dalam Iya, Bu. membimbing anak-anak kita. Nah Pak Aro, Iya, kapan Bu. memulai melaksanakan bimbingan ini Pak? Rencana saya, Bu, setelah selesai saya mengajar, kalau ada waktu di les kosong atau selesai pembelajaran pulang sekolah, saya mau berbagi tips-tips ini supaya juga teman-teman mereka tidak terganggu
Iya ya, Pak. Artinya saya punya waktu khusus dan saya harus dapat ruangan khusus juga untuk melatih mereka, membimbing mereka berbagi tips ini dan mereka dapat menguasainya. Oh, iya Pak, itu sangat baik sekali ya Pak. Kemudian apa yang menjadi komitmen Bapak nanti yang akan Bapak terapkan nantinya? Halo Ya, Bu. iya Pak. Terganggu Eh, jaringan Bapak tadi ya. Oh, iya Bu. oh iya Pak, itu sangat baik sekali ya Pak. Kemudian apa yang menjadi komitmen yang akan Bapak terapkan nantinya? Eh, tentunya saya akan melakukan kegiatan ini secara terus-menerus nantinya, Bu. Artinya mereka harus benar-benar memiliki keterampilan khusus ini, sehingga nantinya peserta didik saya ini tidak ada lagi yang namanya rasa takut ketika tampil di depan kelas. Dan Ya. saya harus konsisten sampai memang benar-benar di dalam pribadi anak ini terlihat perubahan secara signifikan yang terjadi sehingga murid percaya diri, Bu. Oh iya ya Pak, sangat antusias sekali ya Pak Zebua untuk Iya, Bu. melaksanakan rencananya ini. Nah, siapa saja Pak yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen Bapak ini? Eh, dalam hal ini, Bu, kalau hanya saya sendiri yang bertindak, rasanya ini tidak bisa. Ya, Saya butuh bantuan, saya butuh juga kerjasama, berkolaborasi terhadap teman-teman saya di sekolah, termasuk kepala sekolah, bahkan juga guru BK, karena kadang juga anak ini mungkin ada eh, penyakit khusus secara psikolog sehingga mereka anak ini memiliki rasa yang namanya rasa tidak takut. percaya diri, efek mungkin bullying sering dia alami, dan Iya, saya juga butuh bantuan dari orang tua siswa mencari tahu apa sih penyebab anak saya ini, ya, kenapa dia bisa tidak berani tampil di depan teman-temannya. Saya akan berkunjung di rumah. Nanti kalau memang tidak ada waktu saya untuk berkunjung, setidaknya saya berkomunikasi melalui telepon. Saya bertanya apa sih, bagaimana peserta didik saya ini ketika berada di rumah, apakah sama ketika dia berada di sekolah. Jadi saya benar-benar butuh kolaborasi di dalam ini. Mulai dari teman sejawat, ya. kepala sekolah, guru BK, bahkan orang tua di rumah. Itu Bu. Iya, oh, betul sekali Pak, luar biasa ya Pak Aro ya. Iya. Kita tahu memang saling kerjasama atau menjalin kolaborasi itu memang sangat baik. Nah, kemudian Pak, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Ya, tindak lanjut saya Bu, saya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga benar komitmen saya ini agar saya dan orang tua sama-sama memberikan bimbingan terhadap murid yang memang benar-benar tidak berani tampil ini, dan artinya dengan kerjasama saya ini dengan orang tua ini tampil lagi. Mungkin ada kerjasama bersama orang tua membuat sebuah komitmen. Ya Oh, itu. keren sekali Pak. Bagus sekali rencana Pak Zebua. Ya Bu. Ya. Oke, baik Pak. Dari perbincangan ini, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya Bu, benar-benar sungguh setidaknya ya Bu, ini lega Oke, karena saya benar-benar sudah mengutarakan
apa yang menjadi masalah yang saya alami selama ini, dan saya mendapatkan solusi yang baik untuk pemecahan masalah yang saya alami ini. Oke Pak, baik Pak, syukur Pak kalau begitu. Nah tetap semangat ya Pak Zebua ya, Ya semoga Bu, rencana Bapak bisa Bapak laksanakan dengan baik sehingga berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Zebua. terima Selamat kasih Bu. Saya sore. akan semangat untuk mengajari murid saya Bu. Iya Pak Zebua, terima kasih. Baik Bu, terima kasih juga sudah memberikan waktunya ya Bu untuk saya. Baik Pak, terima kasih. Permisi ya Bu, izin saya lanjutkan Iya. kegiatan saya. Baik Pak, kita lanjut mengisi refleksi Pak. Ya.